situ waktu kita mau turun nanya sesuatu, orang-orang di masyarakat sekitar situ ngeliatin kita semuanya. Kayak nggak suka ngeliat datangan kita. Kayak tempat juga nih daerah. Kayak mereka kayak nggak suka gitu deh Iya, kita. kayak kita gitu. Itu ada yang orang di kiri ya? Di kiri lihat nih. Takutnya ini kenapa akhirnya kita atur strategi. Ya, gue untuk turun tanpa menggunakan kamera. Gue cuma pakai on di situ dan gue bilang kalau gue minta bantuan gue akan teriak dan tolong datang. Ya, gue di sini ya. Ya, coba tolong ini ya, kameramen tolong jagain ya bentar ya. Oke, Mas. Iya. Aduh, Coba nanya Pak. gimana ya Mas ya? Kenalin namanya. Saya takut kenapa-napa sama Mas Bapak Mandala. apa ya? Soalnya di sini rawan Enggak, banget. saya ada urusan terus. Ada yang ngintai lagi. Jadi ada yang mau dibicarakan sama Mas Damar. Iya, ini ada hubungannya sama kawannya namanya Angga. Iya. Kayaknya ini ada kamera ini, ada. Sama apaan ini kamera ini? Ini sekitar sini Maksudnya sih, Mas. apa ini? Bapak ini bawa kamera di sini. Enggak, kita gini Bang, kita itu kan dari Antv. Ya. Ya, kita itu pengen bantuin yang namanya. Udah begini aja, Bapak saya anterin aja ke Bapak Damarnya aja langsung. Oh, ada pada mana? Iya, silakan aja langsung. Itu siapa Ayo, Pak. sih? Jadi gue diajak sama dia masuk ke tempat markasnya mereka. Angga saya teman saya. Emang kenapa? Pernah ketemu sama Mas Damar ya? Waktu kemarin 3 hari lalu nggak salah dia pernah ke sini minta tolong perlindungan sama saya. Emang kenapa Mas? Dan karena kemarin dikejar-kejar sama orang penagih utang. Emang kenapa? Enggak, Angga ini kan gini Mas. Dia tuh nggak pernah pulang ke rumah. Pasti balik dia. Udah kurang lebih 9 bulan. Nah istrinya nyariin. Sekarang ada di mobil istrinya ini. Dia apa, Pak? Istrinya Angga. Dia apa namanya, Pak? Namanya Lia. Ya. Saya tidak percaya. Hah? Nggak percaya? Iya. Ada Saya di panggil sini. ya? Boleh nih ya? Saya panggil Enggak, di sini. saya saja yang panggil Pak. Ya sebentar Pak, saya panggil Pak Kalau ya. perlu bawa ke sini, Pak ya. Iya ya. Pengen pembuktian bahwa istrinya Angga ada di sini, makanya gue coba jemput kalian kita lihat. Mas nggak kenapa-napa kan Mas? Enggak, mereka cuma nggak ingin aku pakai kamera aja. Terus kata dia apa Mas? Jadi gini, dia pengen bukti kalau emang Mbak ada, kalau emang kita mau nolongin Angga, tunjukin istrinya. Makanya ini aku mau ajakin Mbak ke sana. Yuk Mas, yuk. Saya juga biar tahu jelas Mas. Iya oke. Saya bingung nih. Ya udah kalau gitu, kameramen tolong edit ya. Yuk, kita. Akhirnya gua ajak istrinya ketemu sama Mas Damar. Mas, saya bingung. Di mana informasi suami saya, si Angga? Saya udah nyari kemana-mana, nggak ketemu Mas. Mas terakhir kan katanya deket sama Mas Nah, Damar. benar. Iya. Itu cuman minta perlindungan sama saya saja. Kita perlindungan. Iya, karena dia itu ada data yang pernah dipakai orang lain, Iya. tapi dia tidak cerita orang itu siapa sampai-sampai dia dikejar-kejar sama penagih utang judi online. Iya, tapi gimana Jadi Mas? selama ini dia sembunyi-sembunyi aja. Sembunyi-sembunyi saja. Berarti pernah nginep di sini juga? Nginap itu pas 3 hari lalu terakhir. 3 hari yang lalu di Iya, sini. benar. Sama anaknya nggak? Caca. Iya, gimana? Kalau Anak anaknya saya gimana, tidak Mas? lihat. Anaknya sama sekali saya tidak lihat. Nggak lihat? Tidak Terus lihat. kemana anaknya? Tolongin, suami saya kemana? Soalnya dia bawa anak saya nggak ketemu kemana-mana, nyari-cari Mas. Mas, ayo dong kasih tahu di mana. Mas, tolongin. Tahu di mana, Mas? Saya minta tolong di mana Mas? Oke. Saya akan kasih tahu alamat pamannya. Dan Pamannya? saya pernah ngantar dia sekali di situ. Pas 2 hari lalu saya ngantar dia ke tempat pamannya, Di mana? Om Burhan. Burhan. Iya, benar. Om Burhan. Kamu tahu? Om Burhan kamu tahu? Iya, saya kenal. Mbak tahu alamatnya? Iya Mas, saya tahu. Pas kita mau pamitan sama Damar, tiba-tiba Ngapain itu?
anak buahnya Damar ini ngelihat tim kita. Kameramen yang Candy tadi itu ketahuan kalau dia bawa kamera. Mas, apaan sih? Mas, udah mas. Suasana jadi kacau, jadi chaos di situ. Akhirnya kita ambil inisiatif, kita mengalah aja. Kita mengalah, kita lari masuk ke dalam mobil dan kemudian kita menuju ke tempat namanya Om Burhan. Ayo bulan aja. Ayo cepet itu. Kotor banget Masyarakat di sini, aduh. Ayo Sini sering preman semua ya Allah. Mas, ayo kita ke Bintaro aja langsung ke tempat pamannya mas. Yang penting kita pergi dulu dari sini, bahaya nih. Sampai rumahnya Om Burhan. Pas kita mau menuju ke rumahnya, lagi sampai di teras, kita ngelihat ada sepatu seorang anak perempuan. Mana rumahnya? Ini mas, ini rumahnya. Senang Caca mas. Hah? Ini Senang Caca mas. Oh berarti Caca di sini dong? Iya. Assalamualaikum. Sebentar. Pak Burhan. Mas Burhan. Enggak. Iya, Pak, ini Mana Rangga? ini lihat yang ketemu sama Mana Mas anaknya sama Rangga suaminya, sama Pak. Caca? Tadi barusan ada suara anak kecil, Pak. Iya. Kalau Aca ada di sini. Hah? Rangga? Caca ada di sini. Saya Bisa butuh Mas ketemu? Rangga, saya butuh Mas Rangga. Pas gue desak Mbak Lian tuh ketemu sama anaknya, dia malah di situ dengan tegas menolak untuk ketemu anaknya. Tolong dong Mas. Loh Mbak, ini tapi Gimana? kan ada Mas anaknya di Rangga? sini. Udah Mbak ketemu sama anaknya dulu aja, kan lebih penting ini anaknya. Enggak, saya udah gak peduli. Ya saya butuhnya sama Mas Rangga. Mana Mas Rangga? Ah, tolong di mana Mas Rangga? Saya Astagfirullahaladzim. butuh ketemu dia. Dia lagi. Dan ada ibunya Angga di situ Bu dengan marah-marah sama Lian. Udah kapok-kapoknya kamu ya. Kamu selalu bikin aja pusing. Loh, ibu kok ada di sini lah? Ibu ini biarin dia ketemu sama anaknya dulu dong, kasihan dong. Mbak mau ketemu sama anaknya Iya, kan? Mas. Bohong. Mas kan? Rangga. Bohong. Dengerin. Mas Rangga. Apa kamu lupa kalau Rangga itu pernah curhat sama teman kamu yang namanya Yuli. Udah, sekarang kamu mendingan pergi. Kamu perempuan tidak bersama. Tidak, kamu pergi. Kamu pokoknya pergi. Ini kamu sekarang Mbak, itu suara Caca, itu suara Caca. Mbak, Ah, udah Mas, udah, aku udah gak peduli sama Caca. Udah Mas, saya gak peduli, saya mau ketemu Mas Rangga. saya bilang juga apa? Udah, Ibu. Ini hanya formalitas. Udah, Ibu ngapain sih ikut campur, Ibu? Bohong dia. Ibu ngapain ikut campur sih? Ini rumah tangga saya. Bang, nggak usah ikut campur. Dia mau mesra sendiri sama suaminya. Ini urusan anak saya. Rangga itu anak saya dan anak istri saya. Jadi saya punya hak untuk anak saya. Loh, Mbak ini nggak mau ketemu sama Caca. Ini satu bukti, Mas. Saya mau ketemu sama Dia Rangga. hanya formalitas untuk Udah, anak Ibu, sama saya anaknya. ikut campur. Kamu yang diam. Ini rumah saya. Sudah cukup. Kalian semua dikelabui sama perempuan ini. Mbak Lia ngedesak dia ngedesak di mana Angga, akhirnya tunjukin di mana keadaannya. Di mana Rangga? Di mana, Bu? Dia. Rangga ada di musola. Tuh lagi sholat. Sana kamu tahu. Mas Rangga? Itu perempuan akan menghalalkan segala caranya untuk mendapatkan apa yang dia mau, Mas. Pengen apa? Dia pengen apa, Ibu? Tanya sendiri sama perempuan itu apa yang dia mau. Astagfirullahaladzim. Sudah kalian pergi semuanya, pergi. Ayo, Teh. Lia ini sebelum ke musola, dia ke mobil. Bapak ke mobil, Mbak? Iya Mas, saya mau ngambil tas dulu ya Mas. Dia ambil tasnya, dia ambil sesuatu dalam mobil itu, dan kemudian dia lari nyamperin ke musola. Mas? Mas Angga? Mas, tolong tanda tangan dong Mas. Astagfirullahaladzim. Ini buat rumah kan? Iya. Nggak mau. Ternyata
Dia ini tujuannya mencari Angga, bukan untuk ketemu sama anaknya, bukan karena rindu dan sayang sama anaknya, bukan, tapi karena masalah hutang. Itu hutang-hutang kamu. Itu hutang-hutang kamu. Ngapain? Aku yang harus bayar ya. Itu rumah hasil kerja keras aku selama ini. Ya. Dan aku harus nutupin hutang yang kamu itu bekas judi kamu, bekas togel kamu. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Itu hutang-hutang kamu ya. Kamu istighfar. Enggak mas, tolong mas, tanda tangan mas, sertifikat rumah ini cepat mas. Kamu inget nggak? Caca itu ketakutan. Ya. Aku minta maaf karena aku bawa Caca. Aku pingin hidup aku tuh baik sama Caca. Ya makanya itu mas, aku tuh kamu pikir dong gimana mau lunas kalau nggak tanda tangan surat rumah ini mas? Gimana cepat mas? Nanti ditagih hutangnya gimana? Mas. Mas tolong mas cepetan mas tanda tangan mas. Ya. Saya mohon. Allah murka sama kamu dia. Mas nih nggak mau tahu pokoknya mas tanda tangan. Biar mas nggak dikejar-kejar sama utang mas. Saya mohon. Istighfar. Saya mas. Mas. Gimana ini supaya bayar hutangnya lunas? Gimana ini mas? Suami saya nggak mau tanda tangan. Saya butuh tanda tangan dia mas. Kalau dari awal Mbak niatnya nggak baik, segala sesuatu hasilnya juga pasti nggak baik. Mbak bohong kan sama kita semuanya. Mbak bukan nyariin anaknya Mbak kan. Mbak cuma pengen utang-utangnya Mbak lunas kan dengan jual rumah itu. Mas, gimana ini mas? Suami saya nggak mau tanda tangan mas Mandala. Tolongin saya mas. Kalau nggak tanda tangan surat rumah ini, gimana mau bayar hutang mas? Gimana mas? Tolongin saya. Saya butuh tanda tangan suami saya, Mas. Saya butuh, Mas, biar hutang-hutangnya lunas. Biar nggak dikejar-kejar. Kalaupun utang ini lunas, saya yakin banget Mbak pasti akan berutang lagi. Mbak akan main judi lagi, ya. Mbak akan dicari-cari dia kolektor lagi, dan Mbak akan kebingungan untuk bayar utang lagi. Jadi ini udah kebiasaan buruk Mbak. Dan bukan saya nolong, saya nggak bisa apa-apa, dan itu bukan tugas saya. Tugas saya udah selesai, nemuin Mbak sama suaminya Mbak, sama anaknya Mbak. Tapi sayangnya Mbak nggak pernah mau kan ketemu sama anaknya Mbak. Ya kan Mbak nggak sayang kan sama anaknya. Iya, Mas. Saya tahu saya salah, Mas. Saya tahu. Cuman saya nggak mau, Mas. Nanti suami saya sama anak saya kabur-kaburan ditagih, Mas. Selesaikan semuanya secara internal keluarga. Saya nggak punya daya dan nggak punya upaya untuk menyelesaikan itu masalah keluarga. Istighfar. Ya, coba introspeksi diri. Mudah-mudahan Mbak sadar dengan semua kesalahan yang Mbak lakukan. Ya, innama a'malu binniyat. Segala sesuatu dimulai dari niat. Kalau dari awal kita niatnya baik, insya Allah hasilnya baik. Ya, penyesalan selalu datangnya belakangan. Karena itu sebelum kita mengalami penyesalan, lebih baik banyak istighfar. Ya, banyak mendekatkan diri sama Allah. Jangan cuma materi dan menghalalkan segala cara. Anggap ini sebuah pelajaran. Yakin, pas setiap pelajaran pasti ada hikmah.